وجدتنا خالدة القبور الحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء الحضرة الحسنة سيدنا حضرة جل العقدة لحضرة الشيخ عبد القادر الجيل لحضرة الشيخ مسلم المدن لحضرة مهاجر أحمد بن عيسى لحضرة فقير المقدم محمد بن علي معلم لحضرة الشيخ عبد الرحمن صدق لحضرة الشيخ عبد الله بن زيد لحضرة أبي عمر العباس لحضرة أبي عبد الله الأحدث لحضرة الشيخ أشرف بن جري لحضرة الشيخ كشف الأول من لحضرة الشيخ شرف عبد الله بن لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بن ولجميع مشايخنا وعلينا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعلي درجات الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا والأمر خالصا مقبولا وحسن تعليم والدلالة على الهدى والسر في ذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينمر قلوبنا وقلوبنا مع الهدى والتقوى والبغي والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في كلمات من صفوات الكتاب تغيب الاخبار وكل سخي يكون تحت لوائه. Dan adalah kemarin daripada sambungannya bahwasanya setiap daripada orang yang bermurah di dunia adalah dia itu berada di bawah benderanya Sayyidina Utsman bin Affan. Pimpinannya mengikuti bendera adalah Sayyidina Utsman bin Affan hari kiamat. Waliwa syuhadain Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan adalah benderanya orang-orang yang mati syahid di Ali berada di bawah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa kullu syahidin, dan setiap orang mati syahid yakunu tahta liwaihi berada di bawah benderanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waliwa al-Qurra'i li Ubay bin Ka'ab, dan adalah daripada orang-orang yang Qurra di dunia. Di Ubay bin Ka'ab adalah pimpinannya nanti di hari kiamat Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wa kullu qari'in, dan setiap orang qari yakunu tahta liwaihi adalah berada di bawah benderanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Waliwa'ul mu'adzina, dan adalah benderanya orang-orang yang mu'adzin yang sering ada. Di Bilal radhiyallahu anhu adalah pimpinannya Sayyidina Bilal. Wa kullu mu'adzinin, dan setiap orang yang ada yakunu tahta liwaihi adalah nantinya berada di bawah benderanya Sayyidina Bilal hari kiamat. Waliwa'ul maqtulin, dan adalah benderanya daripada orang-orang yang terbunuh zulman karena teraniaya lil Husaini radhiyallahu ta'ala adalah nantinya pimpinannya Sayyidina Husain bin Ali. Wa kullu maqtulin, setiap orang yang terbunuh zulman karena zalim tahta liwaihi berada di bawahnya Sayyidina Husain bin Ali. Orang yang terbunuh secara zalim kita pukulannya, pimpinannya adalah Sayyidina Husain bin Ali. Lidzalika qauluhu ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma nad'u kullu unasin biimamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan pimpinannya. Nah, jadi kita masuk mana pena gitu ya. Ada sudah pimpinannya menghadapi, atau termasuk daripada orang-orang pemurah, atau termasuk orang-orang siddiqin, atau termasuk daripada orang-orang amilin, sudah ada pimpinannya. Wa fil khabari, dalam suatu hadis menyebutkan, idza kana yaumul qiyamati, apabila adalah nantinya pada hari kiamat, yaqumul khalaiqu, adalah setiap makhluk bangkit atau berdiri. Wa yashtaddu bihim al-'atshu, pada hari itu semuanya merasakan haus yang luar biasa.
Wa yaljamuhumul araqu, dan adalah mereka itu dikendalikan oleh keringat mereka. Jadi perpaduan benar dari kiamat. Fayab'athullah Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ila sayyidina Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu ya Muhammad. Maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, qul li ummatika, katakan kepada umatmu, yad'uni bil ismil ladzi da'awtani bihi bid dunya. Katakan kepada umatmu agar berdoa kepadaku pada hari ini dengan menyebut asma atau namaku, kata Allah, sebagaimana engkau berdoa kepadaku sewaktu di dunia. Yang merasa kehausan, mintalah berdoa kepadaku, kata Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Inda syadaidi, ketika mendapat kesusahan di hari kiamat. Fayunadi ummatahu bidzalika, maka Nabi SAW pada nantinya akan menyeru kepada umatnya, bidzalika fayaquluna, supaya apa? Agar berdoa kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang dianjurkan oleh malaikat Jibril, yang mereka disuruh oleh Nabi kita dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doanya, fahina izin, maka ketika itulah yufasilullahu al-qada'a bainal khalaiqi, Allah Ta'ala memutuskan hukumnya di antara para makhluknya. Setelah mengucap bismillah, tsumma yaqulullahu ta'ala li sayyidil umami, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada umat-umat yang terdahulu yang lain, law lam yadhkuruni bihadzal ismi la aqadtu alaihim al-qada'a al-ba'am. Jikalau kalian, kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman kepada umat yang lain selain Nabi Muhammad, jikalau kalian tidak menyebut kepadaku dengan asma namaku, artinya tidak berdoa kepadaku, kata Allah Ta'ala, maka pastinya aku akan melamakan kalian berdiri di sini selama 1000 tahun mawasnya. Berdiri 1000 tahun saja. Dia hanya ada berdoa lawan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad disuruh mau berdoa dengan mengucap bismillah tadi. Tsumma yaqbillahu ta'ala bainal wuhushi wal bahaimi hatta yaqdiya lil jum'a'i min dhatil qarni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara binatang-binatang liar dengan binatang-binatang yang lain. Jadi Allah Ta'ala itu Maha Adil. Selain memutuskan hukum dengan manusia, binatang-binatang yang tidak berakal pun diputuskan Allah Ta'ala pada waktu itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum kepada binatang yang tidak punya tanduk dengan binatang yang memiliki tanduk. Maksudnya apa? Binatang yang tidak bertanduk ditanduk oleh binatang bertanduk, nantinya akan diputuskan di hadapan Allah Ta'ala perbuatannya, apalagi perbuatan manusia. Lil wuhushi wal bahaimi. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan bagi siapa? Bagi binatang liar dan bagi binatang yang lain, kunu turaban, kata Allah Ta'ala berfirman kepada binatang liar dan binatang yang lain, jadilah kalian menjadi tanah. Fa'inda dzalika, setelah disuruh menjadi tanah, maka menjadi tanahlah binatang liar itu dan binatang yang lain. Habis sampai setuju perkaranya. Tapi perkara lawan manusia lawas panjang. Fa'inda dzalika, mendengar yang seperti itu, yaqulul kafiru, orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaban. Aduh, semoga diriku ini menjadi tanah aja. Aku paling disiksa, ya orang kafir. Aku tidak ingin dianggap seperti diadab seperti yang lainnya.
tidak ingin merasakan ada, tapi kata Allah ya lain dari situ ucapannya lagi angan-angan aja. Jadi angan-angan yang diucapkan oleh orang kafir tidak dikabulkan, tetapi merasakan ada juga. Ya laitani di surah An-Naba di akhir, ya laitani kuntu turaba. Qala Muqatil, berkata Imam Muqatil, asyarun minal hayawanati tadkhulul jannata. Ada 10 binatang yang masuk surga. Binatang masuk surga. Yang pertama naqatu sholihin, untanya Nabi Shalih alaihi salam yang pernah dibunuh oleh umatnya. Nabi Shalih kemana saja Nabi Shalih tulang untanya ini menemani Nabi Shalih, kesayangan Nabi Shalih. Nabi Shalih meninggalkan tulang setelah beberapa lama datang unta beliau berada lagi disembelih oleh umatnya atau kaumnya. Masih dimarah. Yang kedua, wa'ijlu Ibrahim, anak sapi dari miliknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, wa qabshu Ismail, kambing kibasnya Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga, disembelih Nabi Ismail digantikan oleh kambing kibas untuk disembelih. Jadi kambing kibas itu masuk surga. Wa baqaratu Musa, dan yang keempat sapinya Nabi Musa alaihi salam yang pernah dikatakan Nabi Musa kepada kaumnya, bahwasanya sapiku ini berharga, tidak buta, tidak bisu. Nabi diolok-olok dari umatnya kaumnya, macam-macamnya hingga apa? Mati. Wa utu Yunusa, yang kelima ikannya atau ikan hut Nabi Yunus alaihissalam yang pernah menelan Nabi Yunus, artinya menyelamatkan beliau dari kumbang. Bertasbih di dalam perut ikan hut, ikan paus. Wa himar Uzair, yang keenam khimarnya Nabiullah Uzair. Uzair ini Nabi yang tidak termasuk Rasul. Sebelum Nabi Isa alaihissalam, Sayyidina Uzair Nabi dari Bani Israel, tapi tidak tergolong Rasul. Wa namlatu Sulaiman, dan yang ketujuh semutnya Nabi Sulaiman. Semut Nabi Sulaiman bisa berbicara, bisa berpikir. Ya Quran, qalat namlatun ayyuhan namlatu, wahai segolongan dari semut, bangsa semut, masuklah masakinakum, masuklah ke rumah kalian, karena Nabi Sulaiman anak lewat. Kalau tadi yang sidik kita maksudnya saking apa tunduknya dengan Nabi Sulaiman samut. Kalau samut kita itu kita mati sih. Jadi samut kita karena apa? Udara. Akhirnya samutnya ada udara. Wahud Balqis, yang ke-8 burung hud-hudnya Siti Balqis. Ketika apa? Mengirim surat lawan Nabi Sulaiman. Burung hud-hud ini mengirim surat lawan Nabi Sulaiman. Tugasnya tidak hanya menyampaikan ini sampai ke Nabi Sulaiman. Di sini Balqis itu awak putih, putih benar, silang kayak putih kaca, silang. Tapi dari paha sampai ke lutut sini berbulu kayak lakian. Lalu bagaimana caranya? Jadi tidak menghilangkan bulu tadi.
lambat kayak bulan yang paha tak melaut si Ibrit ini kan dahulunya juga utusan juga ada minta solusi. Lalu si Ibrit ini menyampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di tafsir itu ada tafsir yang lain, ada keterangannya surah 6 malam. Lalu apa solusinya? Lalu kata Nabi Sulaiman, ij'alhu kafuran, bahasa kitanya kasaikan oleh makan kafur. Bahasa ini kafur sampai dah betul ini bulu air hanya apa? Luntur atau pajulan. Sampai ini kafur jadi dipakai kalau karena kafur itu panas. Wa naqatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan untanya Nabi Muhammad yang membawa Siddiq hijrah ke Madinah. Nah, sampai bertempat untanya beliau itu begana pas di depan rumahnya Abu Ayyub di Madinah. Untanya akan mau bersinggah, sehingga akan orang bertanya akan meminta Nabi, lalu tanya berduduk sendiri pas di hadapan rumah Sayyidina Abu Ayyub. Situ Nabi situ begana, dan situ membangun masjid Nabawi sekarang. Wa qalbu ashabil kahfi yasiruhu Allah Ta'ala fi suratil qabsi. Yang ke-10, anjingnya ashabul kahfi yang harus dibuat fi suratil qabsi. Lalu karena anjing itu dimasukkan ke surga dari ashabul kahfi, Allah Ta'ala merubah wajahnya, merubah wujudnya kambing, merubah wujudnya anjing itu berbentuk menjadi kibas. Supaya apa? Wa yudkhilul jannata, supaya masukkan ke dalam surga. Ala taro, kenapa? Karena anjing tidak boleh masuk ke surga. Diubah Allah Ta'ala wujudnya menjadi kibas. Kan anjing tidak boleh dalam surga, kenapa boleh? Ala taro annal qalba dakhala jannata fi wasatil ahibba. Apakah tidak kalian mengetahui sesungguhnya anjing aja bisa masuk surga karena mendapat kecintaan dari Allah Ta'ala. Falam yatrudil asi wa huwa fi kahfi tawlid. Dan orang-orang yang dalam kahfi itu, mereka itu melarikan diri dari suatu kampung, menghindarkan maksiat, sehingga pindah pabuhan. Jadi ada surahnya surah Al-Kahfi. Pindah pabuhan untuk apa? Mengesahkan Allah Ta'ala. Berbagai banyak maksiat, berbagai menyembah berhala waktu itu. Jadi pemuda yang mereka itu beberapa orang menuju pabuhan menyamakan keimanan mereka. Khamsina sanatan, di gua selama 50 tahun berjalan. Ada kaluaran dan Tuhan itu berjalan. Rezekinya Allah menjamin. Ayat turudu an rahmatihi, apakah tidak tertolak dari rahmatnya Allah Ta'ala? Tidak, walaupun maha anjing mereka tadi. Wa ismul qalbiyati, dan nama kambing mereka, nama anjing mereka Zahirun, ada menamakan Zahir. Anhu wa yusammunahu, ada yang juga mereka menamakannya Tawarrum. Wakila, ada yang mengatakan Kitmir, nama anjingnya Kitmir. Wakila Uban, ada yang mengatakan nama anjingnya Uban. Uban. Walau asfaru, dan warna anjingnya berwarna kuning.
wa yuqalu yu'ta bi'alimin yaumal qiyamati. Dikatakan juga ya yu'ta pada hari kiamat didatangkan bi'alimin orang yang alim minal ulama'i daripada para ulama min ummati Muhammadin dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini nanti ada orang yang alim, orang berilmu didatangkan fayuqafu baina yadayillahi ta'ala. Orang yang alim itu nantinya dihadapkan di hadirat Allah Ta'ala. Fayaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, khudh biyadihi, ambillah tangannya. Artinya bahwa dia pergi, wadhab bihi ila nabiyhi, bahwa dia pergi kepada nabinya Nabi Muhammad SAW. Fayati bihi, maka malaikat Jibril membawanya dan langsung ila Nabi, menghadapkan kepada Nabi SAW. Wa ala syati'il hawdi, pada waktu itu Nabi kita SAW berada di tepi telaga Kautsar. Yasqin nasa, Nabi kita sedang meminumi para manusia bil aniyati, dengan wadah. Nah, kita kayak ngomong ayat jiran, Nabi kita meminumi. Fayaqul Nabi SAW, melihat datang orang alim tadi dibawa oleh malaikat Jibril, maka Nabi kita berdiri dan memberikan minuman yasqil ulama kepada orang alim tadi dengan apa? Bikaffihi, dengan telapak tangan Nabi. Ada tangan wadah, ada tangan apa dari alat-alat yang lain khususnya. Fayaqulun nasu, manusia yang lain berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tasqin nasa bil aniyati, sampian memberi minuman manusia dengan wadah. Wa tasqil ulama, dan dia meminumi orang-orang para ulama itu tidak dengan telapak tangan dia. Fayaqulu, dijawab oleh Nabi kita, nah iya ya Nabi. Li'anna nasa, atau aku Nabi, karena sesungguhnya manusia itu, karena mereka itu adalah yastaghiluna bidunya, mereka itu dahulunya sibuk benar waktu di dunia. Apa sibuknya? Bitijaratihi, dengan dagangan mereka masing-masing. Maksudnya dengan gawian mereka masing-masing. Wa kana ulama'u yastaghiluna bil ilmi, dan sedangkan para ulama itu mereka sibuk dengan ilmunya. Karena itu dia yang membedakan. Ulama aku minum dengan telapak tanganku, yang lainnya aku minum dengan wadah. Jangan cemburu dengan itu, jangan baik, ada sama kiamat ini. Qala al-faqihu rahimahullah ta'ala, berkata pengarang kita al-faqih, afdhalul a'mali, lebih utamanya adalah suatu amal itu, suatu pekerjaan itu, al-mawaddatu li awliyaillahi ta'ala, adalah mengasihi cinta kepada wali Allah Ta'ala. Wal mu'adatu li a'daillahi ta'ala, dan juga memusuhi kepada orang yang memusuhi wali Allah Ta'ala. Artinya tidak senang dengan orang yang benci dengan wali Allah Ta'ala, dimusuhi juga. Wa ala hadza, karena inilah jaa fil khabari, datang dalam suatu hadis, anna Musa alaihissalam, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam naja rabbahu, Nabi Musa pernah bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah.
Musa, apakah kau telah melakukan untukku suatu amal perbuatan? Qala, dijawab oleh Nabi Musa, ilahi wahai Tuhanku, sholaitu laka, ulun melakukan sholat untuk dia, wasumtu, ulun melakukan puasa untuk dia, wa tasaddaqtu li ajlika, dan ulun memberikan suatu sedekah pemberian untuk dia, di ajlika, wa sabbahtu laka, dan ulun mengucapkan tasbih untuk dia, tidak ada yang lain, wa hamidtu laka, dan ulun mengucapkan pujian kepada dia, wa qara'tu kitabaka, dan ulun membaca kitab dia, wa dzakartuka, dan ulun berpikir kepada dia. Kata Nabi Musa, sahabat sidik semuanya. Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, wahai Nabi Musa, amma sholatu falaka burhanu, adapun sholat bagimu merupakan suatu burhan, suatu tanda bukti engkau sebagai seorang hamba. Wa amma shaumu bahwa laka junnatun, adapun puasa bagimu merupakan benteng atau perisai bagi engkau, perisai melawan hawa nafsu. Was-shadaqatu laka, pemberian engkau itu untukmu, dhillun, nantinya menjadi naungan engkau. Wa tasbihu asjarun fil jannah, asjarun fil jannati, dan ucapan tasbih bagimu itu adalah menjadi pepohonan nantinya di dalam surga. Wa amma qira'atu kitabi falaka usurun wa huwarun, adapun kau membaca kitabku itu adalah menjadikan bagimu istana dan dijadikan bagi engkau bidadari. Wa amma dzikruka li fahwalaka, adapun bacaan dzikirmu itu kepada Allah Ta'ala, fahwa nurun, bagi engkau adalah menjadi penerang atau cahayanya. Fakullu bahada kulluhu, maka inilah semuanya laka ya Musa, adalah untukmu sendiri, yang kau lakukan untukmu sendiri. Fa ayyu amalin amil dari, maka amal apakah yang engkau gali untukku salah satunya? Qala Musa, jawab Nabi Musa, ilahi dullani ala amalin huwa laka. Nabi Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadamu amal apa yang baik bagi ulun gasan dia. Qala ya Musa, Allah Ta'ala menjawab, wahai Nabi Musa, hal walaitani, apakah engkau mengasihi waliku? Kata Allah Ta'ala, sayanglah waliku. Waktu pernah. Wahal adaitali aduan, waktu, dan apakah engkau pernah memusuhi daripada waliku? Tanya Allah Ta'ala. Fa'ulima Musa alaihissalam, maka Nabi Musa tahu anna afdhalal a'mali, sungguhnya amal utama yang paling disukai, al-hubbu lillah, mencintai orang yang disenangi Allah Ta'ala. Tidak hanya pada awliya Allah Ta'ala. Amal paling utama. Allah Ta'ala berfirman lawan Nabi Musa. Yang lain-lainnya disebutkan sedikit tadi itu yang biasa aja. Ini sudah Allah Ta'ala berfirman dahulunya, cinta disenangi kepada orang yang disenangi Allah Ta'ala. Wal bughdu lillah, dan membenci orang yang tidak disenangi Allah Ta'ala. Amalannya Allah Ta'ala menunjukkan kepada
Nabi Musa alaihissalam. Orang cinta wali itu kan faedahnya baru luar biasa. Contohnya jika orang wali percaya dengan apa yang diucapkan si wali itu, kemudian percaya dengan karomahnya. Contoh orang-orang kita tidak cinta dengan wali, tidak percaya dengan karomahnya dan menganggap menjadi kuburnya kepada ada muli, termasuk orang kita ada wali, kita orang tidak kita orang wali, malah jadi kuburnya jadi larang. Contohnya kita ada kita orang wali. Aslun thumma yaqdillahu ta'ala baina khalaiki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan hukum di antara para makhluk hari kiamat nanti. Faida waqafu baina yadayillah, maka apabila ketika si makhluk, semua makhluk itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala langsung memutuskan hukumnya. Qila aina ashabul madzalim, pertanyaan ditanya Tuhan, di manakah orang yang mempunyai perbuatan zalim? Fayataqaddamu rajulani, maka majulah dua orang ketika itu, yang zalim dan yang dizaliminya. Fayukhadhu min hasanatil zalimi, kemudian setelah itu diambillah kebaikan dari orang yang menganiaya untuk diberikan kepada orang yang dianiaya. Faturfa'u ila mazlumihi, habis kebaikan orang yang menganiaya tadi ditarik, diambil orang yang dianiaya. Makanya ATM itu semua kartus habis isinya dikit. Yauma la dinara wa la dirham, yang pada hari itu tidak ada uang dirham dan tidak ada uang dinar yang berharga. Artinya Allah Ta'ala kalau bisa-bisai, walaupun hitungannya dengan dibisainya lawan dinar, lawan dirham pada lagi, kalau dunia masih mau dibisai lagi, sudah salah dibisai lawan duit, mungkin salah lagi tidurnya dibisainya. Tapi kita dibisai hari kiamat, karena kalau lagi dibisai walaupun Tuhan. Fala yazalu, maka senantiasalah yastawfa min hasanatihi, senantiasalah sempurna terus menerus dibayarkan kebaikan orang yang menganiaya untuk diberikan kepada orang yang dianiaya. Habis semuanya tadi, hatta yabqalahu hasanatun, sehingga tidak tersisa bagi orang menganiaya tadi satu kebaikan pun. Fayukhadu min sayyiatil mazlumi, maka diambillah dari kejahatan orang yang dianiaya. Faturaddu alaihi, dikembalikan, dijulung kepada orang yang menganiaya. Kejahatan yang dianiaya dijulung, dibalik kepada menganiayanya. Orang menganiayanya menarik kebaikan orang menganiayanya. Bukan. Faida faragat hasanatuhu, apabila sudah selesai kebaikannya itu diambil, qila irji, dikatakan bagi orang menganiaya tadi, kembalilah oleh, kembalinya ila ummikal hawiyah, kepada ibumu, yaitu neraka hawiyah. Sama ibumu, kembali kepada kuitan ikam hawiyah namanya. Ada lagi habisnya, fa'innahu la zulma yawma, karena sungguhnya kata Allah Ta'ala pada hari ini tidak ada lagi penganiayaan. Hari ini sudah ada keputusannya. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah Ta'ala itu dan yang mempercepat hisabnya. Kada khawatirlah bertapa-tapa,
yakni sari'ul mujazati, cepat pembalasannya, wa ala hada, dan karena inilah bil khabari dalam suatu hadis disebutkan Allah Ta'ala berfirman ila Musa, kepada Nabi Musa juga. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, menyuruh anqul, bahwasanya katakan wahai Nabi Musa kepada umatmu, li qaumika in fa'alu khaslatan wahidatan adkhilhumul jannah adkhalahumullahu jannah. Apabila umat engkau itu melakukan satu kebaikan saja, Allah Ta'ala berucap, aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Karena Nabi Musa itu orangnya ngalih di tabur, orangnya banyak pembangkang, yang perkasa, mengerjakan Israel. Faqala Musa alaihi salam wa nahiyah. Nabi Musa menjawab firman Allah Ta'ala, apa itu wahai Allah Ta'ala? Yang satu perkara tadi yang dianggap kebaikan dan dimasukkan ke surga. Allah Ta'ala berfirman, an yarahu khasmahu, kata Allah Ta'ala, bahwa engkau mengatakan kepada mereka mariyadhari, orangnya memusuhi mereka. Artinya tidak melawan, artinya memusuhi, tidak melawan. Khasmahu. Qala Musa ilahi fa in kanu qad matu. Qala ta'ala ya Musa fa inni hayyun la amutu abadan. Jadi Nabi Musa, wahai Tuhan, jika mereka itu ada sudah mati, kayak caranya? Fa inni hayyun la amutu abadan kullahu yurduni kaifa yurduna. Qala ta'ala bi'arba'ati asya. Kayak minta keredaannya jika permusuhan tadi yang selanjutnya ada mati, kayak apa? Ada sempat minta keredaannya. Allah Ta'ala berfirman bi'arba'ati asya, dengan 4 macam. Berfirman kepada Nabi Musa, suruhan Allah Ta'ala pertama, binadamatil qalbi, itu adanya penyesalan di dalam hati, menyesali perbuatan. Wal istighfari, memohon ampunan dengan bil lisan, dengan lisan. Wa yumu'al aini, dan mengalihkan air mata, menangisi karena berbuat dosa. Wa khidmatul jawarihi, dan melakukan anggotanya itu supaya bertaubat, menghilangkan dari perbuatan zalimnya itu. Di zaman Nabi Musa, Allah Ta'ala sudah memerintahkan 4 macam ini. Jadi orang sudah mati, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan apabila ada keluarga yang masih hidup, minta keridhaannya. Apabila keluarganya sudah dimintai keridhaannya, minta yang syarat yang lain, punya kawan yang dipenuhi. Saya menghapus itu apa yang teraniaya tadi. Saya minta syarat, saya ada minta syarat oleh keluarganya, biasa. Alhamdulillah, kita macam-macam. Ya, juga sudah minta harga 2 juta menyebut. Al-Babu Tasi'u bab wal Ishrun, bab yang ke-29, bi dzikri qurbil jannati, pada menyebutkan qurbil jannati, dekatnya dengan surga. Qala Allah Ta'ala, maka berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil qawmin. Ya, artinya dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang yang bertakwa, dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang yang sesat. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 91.
Wabil khabari dalam hadis disebutkan, idza kana yaumul qiyamati, apabila sudah terjadi hari kiamat. Yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, qarribil jannata, dekatkanlah oleh surga kepada orang-orang yang bertakwa. Wa burrizal jahim, wa burrizil jahim, dan jauhkanlah atau perlihatkanlah dengan jelas neraka jahim kepada orang yang melakukan dosa atau kesesatan tadi. Fatasirul jannatu ila yamin arsy, karena disepiratakan oleh Allah Ta'ala, maka malaikat Jibril menjadikan surga itu ila yaminil arsy, berada di kanannya arsy. Apa yang wal jahimu, dan neraka jahim ila yasaril arsy, diperlihatkan di sebelah kirinya arsy. Tsumma yamundu siratu 'alan nari, kemudian setelah itu dipanjangkan, dibentangkan siratal mustaqim di atas neraka. Wa yusabul mizanu, setelah itu juga ditegakkan timbangan amal. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, aina sofi Adam, di mana kekasihku Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa aina khalili Ibrahim, dan di mana kekasihku Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala, wa aina kalimi Musa, dan di manakah juga yang bergelar kalimullah itu. Wa aina ruhi Isa, dan di mana yang bergelar ruhullah itu. Wa aina habibi Muhammadin, panggilannya istimewa, di mana kekasihku Nabi Muhammad SAW. Kifu an yaminil mizan, kemudian Allah Ta'ala mengucap, berdirilah kalian di sisi kanan timbangan. Manggil Nabi yang disebutkan tadi, termasuk Nabi kita. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, ya Ridwan, iftah abwabal jinan, wahai malaikat Ridwan, bukalah olehmu pintu-pintu surga semuanya. Wa ya Malik, wahai malaikat Malik, iftah abwabin niran, bukalah olehmu akan pintu neraka semuanya. Tsumma yaji'u malakur rahmah bil hulali, kemudian datang malaikat rahmat membawa daripada baju dan perhiasan-perhiasan. Wa malakul adabi, malaikat adab membawa dengan rantai dan belenggu, siap untuk mengikat dua rantai orang yang diatas. Wa athwabun min qatiran, dan siap malaikat adab itu membawa baju yang dilumuri dengan apa? Dengan cat yang panas yang berwarna hitam biru. Wa yunadir munadi ya ma'syar khalaiqi, kemudian diserulah, wahai semua makhluk, usduru ilal mizan, ya oleh timbangan. Nah, karena timbangannya kenapa mizan ini? Fa'innahu, bahwa sesungguhnya yuzanu akan ditimbang amalu bulan ini bulan, perbuatan bulan di bulan. Tsumma yunadir munadi ya ahlal jannah, kemudian ada yang menyeru, wahai penghuni surga, khuludun, kalian kekal bila mautin, tidak ada mati. Wa ya ahlan nari, wahai penghuni neraka, khuludun, kalian itu kekal bila mautin, tidak mati juga. Rasakan aja mendengar nabi-nabi yang disebutkan tadi. Nabi Adam mendengar, Nabi Ibrahim mendengar, Nabi Musa mendengar, Nabi Isa mendengar, Nabi Muhammad SAW mendengar ucapan yang tadi. Nantinya akan dinyatakan. Walidhalika Allah Ta'ala, karena itulah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru.
Ya artinya berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak guna beriman. Surah Maryam ayat 39. Pada waktu itu kalang kabut si makhluk ini yang anak ditimbang, minta tolong lawan Nabi Ibrahim, minta tolong Nabi Adam, minta tolong lawan siapa? Nabi Musa. Nabi waktu itu nabi-nabi yang berikan hadir di tengah. Minta tolong Nabi Isa, minta tolong lawan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu Nabi Adam, lastu bi ahliha, aku jadi Nabi Adam karena mau memberikan pertolongan. Nabi Ibrahim mengucap, lastu bi ahliha, aku bukan ahlinya. Nabi Musa mengucap, lastu bi ahliha, aku bukan ahlinya. Jadi Nabi Isa, lastu bi ahliha, aku bukan ahlinya. Ahlinya siapa? Muhammad. Nabi Muhammad ahlinya, minta ke sana pertolongan. Kalau kata Nabi kita, ana laha. Padahal yang maksudin, karena Nabi kita rahmat, Nabi kita rahmat penyayang. Kalau orang lain maksudin paras. Nabi kita itu mau, Nabi yang lainnya nggak mau memberikan pertolongan. Aku aja jadi Nabi yang lain kata apa? Memberi pertolongan pada keluarga aku kali, apalagi dengan umatku, dengan kaumku. Nabi Muhammad jangan kawan. Sidina ahlinya kemudian nabi-nabi yang ada tadi. Sudah semuanya al-babu thalathu fi birri awfi sa'ati yakni dahsyatiyatuh. Dan sekali-sekali kita hasilkan kita berdoa Allah Ta'ala. Dan sekali Allah Ta'ala mati musuh khotimah, dijawabkan kepada semua khotimah dan kita akan dilantikan Allah SWT Al-Muzari mengkahdan baina Rasulullah SAW dan kita diperlukan bersama Rasulullah juga bilausnya yang telah tidak biar terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa fadhila bi din wa ala ta'ala fadhila bi din wa ala ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.